Selamat datang pada acara kali ini. Saya akan melakukan overlay intersect dan dissolve untuk pemodelan kesesuaian lahan pemukiman. Pemodelan dalam konteks SIG didefinisikan sebagai operasi SIG yang berusaha untuk meniru proses di dunia nyata pada ruang dan waktu tertentu. Sedangkan kesesuaian lahan pada hakikatnya merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu, dan pada acara kali ini yakni untuk penggunaan pemukiman. Nah, untuk pemodelan kesesuaian lahan pemukiman dibutuhkan data dari Kabupaten Sleman berupa SHP kemiringan lereng, SHP bentuk lahan, dan SHP fungsi kawasan atau rawan. Nah, prosesnya yang pertama kita nanti akan melakukan overlay intersect untuk menggabungkan semua informasi dari ketiga data. Selanjutnya dilakukan dissolve untuk menggabungkan beberapa atribut yang sama dan menghilangkan batas di antaranya sehingga tampak rapi. Nah, yang pertama tadi kita perlu membuat peta kesesuaian lahannya terlebih dahulu. Jadi nanti yang pertama kita akan add datanya, kemudian kita akan mengecek apakah data sudah tergeoreferensikan atau belum. Kemudian kita akan menentukan dan mengisi harkat pada masing-masing kategori di setiap data. Nah, baru kita akan melakukan overlay fungsi intersect. Nah, yang pertama kita perlu menambahkan data. Menambahkan data dengan klik add data. Kemudian pastikan folder sudah terkoneksi. Jika belum, dapat kita koneksikan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih data, bentuk lahan, kemudian juga ada SHP lereng dan SHP rawan. Nah, kemudian kita cek apakah data sudah tergeoreferensikan atau belum. Kita cek, dapat dicek dengan klik view, kemudian pilih data view. Nah, ternyata data SHP ini sudah tergeoreferensikan. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan tahap yang ketiga, yakni menentukan dan mengisi harkat pada masing-masing kategori. Penentuan harkat dapat kita sesuaikan dengan klasifikasi berikut. Jadi untuk nanti kemiringan lereng yang kurang dari 25% nanti akan diberi harkat 1, untuk kemiringan lereng lebih dari 25% akan diberi harkat 0. Kemudian juga ada bentuk lahan nanti yang kecuali kepundan, kerucut gunung api, dan lereng gunung api atas akan diberi harkat 1, sedangkan yang merupakan kepundan, kerucut, dan lereng gunung api atas nanti akan diberi harkat 0. Kemudian untuk fungsi kawasan atau rawan, nanti yang tidak rawan atau kawasan non pertanian akan diberi harkat 1, sedangkan yang rawan akan diberi harkat 0. Untuk menentukan harkat dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada layer, kemudian kita open attribute table. Nah, nanti untuk menambahkan kolom harkat dapat dipilih tabel option, kemudian kita pilih add file dan beri nama harkat, type-nya short integer, kemudian kita pilih OK. Nah,
nanti kita akan ubah bentuk lahan yang ada di kolom keterangan ini menjadi harkat 1 atau 0. Untuk mengubahnya dapat kita lakukan dengan pilih editor, kita pilih start editing, kemudian kita mulai mengubah. Jika sudah, pilih editor dan save edit, kemudian kita stop editing. Kita lanjutkan untuk mengisi harkat pada data lereng. Sama, kita klik kanan, open attribute, kemudian kita buat file baru dengan pilih table option, kemudian add file, kemudian kita tambahkan nama harkat, type-nya sama, kita klik OK. Nah, kita akan mengubah keterangan yang ada di sini menjadi harkat di sini. Jadi seperti tadi ya, jadi nanti untuk yang kurang dari 25% nanti harkatnya 1, dan yang lebih dari 25% harkatnya 0. Kita pilih editor, start editing, dan mulai mengedit. Jika sudah, kemudian kita save edit dan stop editing. Kita close. Kita lanjutkan untuk membuat harkat di save file rawan. Kita pilih open attribute table, kita tambahkan lagi filenya. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk rawanan ini nanti yang kawasan dan pertanian nanti harkatnya 1, sedangkan untuk kawasan pertanian, hutan lindung, dan lain-lain nanti harkatnya 0, karena tidak mungkin dibangun pemukiman di lahan tersebut. Sama, kita edit dengan pilih editor, start editing, dan mulai mengedit.
Nah, jika sudah, kita pilih editor, pilih save edit, kemudian kita stop editing, kita close. Nah, semua masing-masing SHP ini sudah diberikan dan diisikan harokat. Jika sudah, kita dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yakni tadi sudah diberikan harokat, kemudian kita melakukan overlay, memanfaatkan fungsi intersect. Nah, pertama kita bisa pakai fitur search, bisa juga pakai arc toolbox. Nah, kita pilih analysis tools, overlay, kemudian kita pilih intersect, klik 2 kali. Nah, pertama kita akan melakukan intersect pada SHP lereng dan bentuk lahan. Kita pilih lereng, kemudian kita pilih bentuk lahan. Kemudian kita pilih OK. Nah, hasil intersect lereng dengan bentuk lahan sudah jadi. Nah, ini dapat kita rename. Nah, selanjutnya kita akan melakukan intersect dari hasil kedua SHP tadi, hasil dari intersect bentuk lahan dan lereng dengan SHP rawan. Sama, kita pilih overlay fungsi intersect, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih BL lereng, kemudian kita pilih rawan, dan kita klik OK. Kita tunggu proses intersect. Nah, proses intersect telah selesai. Nah, ini juga dapat kita edit namanya. Nah, jadi ketiga data baik dari SHP rawan, SHP lereng, dan SHP bentuk lahan telah teroverlaykan menjadi satu, yakni di BLR rawan. Nah, ketika proses overlay telah selesai, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni dissolve. Yang pertama, nanti kita akan melakukan analisis. Yang pertama, kita nanti akan melakukan analisis dissolve menggunakan menu search atau bisa juga dengan arc toolbox. Kemudian kita mengklasifikasikan skor total hasil dissolve dalam kelas sesuai atau tidak sesuai. Nah, ketika sudah, nanti kita dapat sesuaikan simbologinya, kita sesuaikan warnanya agar tampak lebih jelas. Nah, ini merupakan hasil dari intersect tadi, jadi semua atribut-atributnya telah tergabung menjadi satu. Dapat kita cek di open attribute table. Jadi ada harakat yang pertama, ada masuk dia, kemudian juga ada harakat yang kedua, dan ada harakat yang ketiga ini ada. Jadi ada yang di ini untuk kerawanan, kemudian ini untuk yang bentuk lahannya ada dia, dan untuk larangannya juga ada.
Nah, sebelum melakukan dissolve, kita perlu menambahkan file baru, yakni skor total. Kita pilih add file, kita pilih skor total. Nama skor total, tagnya sort integer, dan kita pilih OK. Nah, kolom skor total ini nantinya akan digunakan sebagai kolom untuk menyimpan hasil pengkalian data semua harkat tadi, harkat dari rawan, harkat lereng, dan harkat bentuk lahan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih file kalkulator, kita pilih yes, kemudian kita tambahkan harkat yang pertama, kita pilih harkat, terus kemudian kita kalikan, kemudian kita pilih harkat 1, kemudian kita kalikan harkat 1, 2, kemudian kita pilih OK. Nah, sudah dikalkulating dan hasilnya seperti ini. Ada yang hasilnya 0 dan ada yang hasilnya 1. Yang 0 karena ada tadi harkat dari masing-masing harkat 0, jadi jika dikalikan 0, skor totalnya juga akan 0. Seperti ini. Nah, jika sudah, dapat kita lanjutkan untuk melakukan dissolve. Bisa pakai toolbox, kita pilih data management tools, kemudian kita pilih generalization, kemudian kita pilih dissolve. Input feature-nya kita pilih yang paling akhir, hasil intersect yang terakhir, kemudian filenya kita pilih skor total. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu hasil dissolve-nya. Nah, hasil dissolve sudah muncul, kemudian dapat kita edit namanya. Kita tuliskan dissolve. Nah, ini merupakan hasil dari dissolve, jadi dia ini lebih rapi, lebih terlihat sederhana dan memudahkan pengguna untuk memahami dan membacanya. Jadi area-area yang memiliki harkat sama dihilangkan batas-batasnya, tentunya di area yang berdekatan saja ya, yang bertetangga. Jadi misalnya ini dengan ini jauh, maka juga dibuat suatu kelompok tersendiri. Sebelumnya kita perlu membuat kelasnya, nilai kelasnya apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini ada skor 1, ada skor 0, 1 untuk sesuai dan 0 untuk tidak sesuai. Kita tambahkan filenya, kita pilih kesesuaian, kita pilih type-nya teks saja, kita pilih OK. Kemudian kita edit, pilih editor, pilih start editing.
kita pilih dissolve. Nah, ini kita yang 0 kita tuliskan tidak sesuai. Untuk yang 1 kita ketikkan sesuai. Sudah, kita save, kemudian kita stop editing, kita close, kemudian kita buat kita atur simbologinya sehingga nanti tampilannya akan lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Kita pilih layer dissolve tadi, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, kita pilih simbologi, kita pilih kategoris, value-nya kita pilih kesesuaian, kita add all value. Nah, untuk yang sesuai kita pilih hanya hijau aja. Hijau mungkin ini. Untuk yang tidak sesuai kita pilih kuning. Nah, kita apply, kita klik OK. Nah, seperti inilah hasil dari pemodelan kesesuaian lahan untuk pemukiman. Jadi yang area yang kuning ini yang tidak sesuai untuk pemukiman, sedangkan yang daerah yang hijau ini sesuai untuk dibangun pemukiman. Demikian proses overlay, intersect, dan dissolve untuk pemodelan kesesuaian lahan. Terima kasih.